Muncul pertanyaan, mengapa bencana banjir dan longsor bisa melanda 3 wilayah sekaligus di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh? Apa penyebabnya lalu bagaimana memitigasinya agar tidak memakan banyak korban? Kami diskusikan ini bersama para narasumber, bergabung saat ini lewat sambungan daring, Kepala BMKG periode 2017-2025 Dwi Korita Karnawati dan Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Rianda Purba. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Rianda dengan Tifal di sini. Suara Tifal terdengar, Bang? Ya, kedengaran dengan baik. Selamat Oke, malam. terima kasih. Sudah bergabung bersama kami kali ini. Bu Dwi, saya mau konfirmasi ke Anda dulu. Awalnya kan disebutkan ini dipicu siklon tropis Koto dan ada bibit siklon 95B. Lalu kemarin BMKG sudah memberikan update terbaru bahwa ini berubah menjadi siklon tropis Senyar. Apakah siklon tropis semacam ini sering terjadi di wilayah kita atau justru ini baru kali pertama, Bu? Sebetulnya apa yang disampaikan BMKG tersebut adalah suatu fenomena yang makin sering terjadi. Memang kira-kira 10 tahun, 20 tahun yang lalu hal semacam itu tidak begitu sering. Tapi beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 10 tahun terakhir, kejadiannya semakin sering. Selalu diawali dulu dengan bibit siklon ya, atau bahkan lebih awal lagi low pressure area. BMKG terus memonitor, akhirnya berkembang menjadi bibit siklon, dan akhirnya menjadi siklon tropis. Dan itu terus dipantau BMKG karena bagian dari tugas BMKG, demikian. Dan itu mulai kelihatan polanya makin intens di momen kapan atau di tahun kapan ya Bu ya, sampai akhirnya yang kita lihat sekarang sampai 3 provinsi di Pulau Sumatera, pula di wilayah utara Sumatera, kejadian banjir bandang sampai longsor begini. Sebetulnya itu sejak 10 tahun terakhir lah paling tidak, itu semakin sering terjadi. Bahkan di tahun 2017, dalam waktu 1 minggu, kurang lebih 10 hari, 2 kali siklon terjadi hampir bersamaan berurut-urutan pada wilayah yang kurang lebih sama. Dan itu semakin terus berkembang ya, terutama di bulan November sampai Maret, April, kemudian nanti periode berikutnya saat matahari berada di belahan bumi utara itu nanti juga akan terjadi lagi, terulang lagi. Dan siklus ini akan berulang di wilayah yang sama atau mungkin bakal bergerak ke daerah lain, Bu? Jadi biasanya itu akan punah. Jadi ini siklon ini sudah berkembang menjadi siklon ya, dan bergerak ya. Biasanya kemudian kalau sudah memasuki zona lintang 10 derajat, itu akan memutar balik meninggalkan wilayah Indonesia. Dan akhirnya kehabisan energi dan punah. Namun sebelum energi itu habis, itu sudah memporak-porandakan wilayah-wilayah yang dilaluinya. Dan BMKG selalu memberikan informasi jalur lintasannya tuh lewat mana saja. Dan saya melihat juga sudah ada press conference dari BMKG menyebutkan dalam beberapa hari ini yang akan terdampak wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat. Itu berdasarkan lintasan siklon tadi. Termasuk Kepulauan Riau juga ya, dihitung dari kemarin konvers dalam 2-3 hari ke depan. Bentuk dampak dari siklon ini apa, Bu? Nah, dampaknya terutama kalau dampak langsung itu misalnya di lautan itu mengakibatkan gelombang tinggi, angin kencang ya, dan juga cuaca yang semakin ekstrim, bahkan sampai juga dampak itu ke darat. Ke daratan Sumatera Utara ya, di daratan di Pulau Sumatera, misalnya di Sumatera Utara, kemudian tadi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh, itu diprediksi bahwa dapat memicu terjadinya bahaya hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor ya, angin kencang, kilat petir. Itu disampaikan oleh BMKG. Namun poin yang perlu saya sampaikan bahwa siklon tropis, hujan ekstrim yang diakibatkan itu adalah sebagai pemicu. Tanpa siklon tropis pun wilayah-wilayah yang disebutkan tadi itu sudah rawan
alamnya itu karena proses tektonik, kondisi geologi membentuk pegunungan bukit barisan, terbentuk patahan-patahan aktif, dan bukit itu terpotong-potong oleh patahan dan kekar-kekar. Baik. Jadi pegunungan itu adalah pegunungan yang rentan, rawan, memang berbakat untuk mengalami longsor. Oke. Tinggal menunggu pemicunya. Hmm. Nah, hujan lebat ekstrim itu adalah pemicu. Baik. Sehingga selama tidak ada pemicu, itu insya Allah tidak akan terjadi gerakan longsor tadi, Oke. ataupun banjir bandang dan banjir. Demikian. Buat Walhi, Bang Rianda, Anda juga sependapat dengan pernyataan Bu Dwi bahwa sebetulnya yang menjadi faktor bukan semata karena cuaca saja, makanya terjadi bencana seperti yang di Sumatera Utara, bahkan catatannya sudah ada 4 kabupaten kota yang terdampak di sini. Lahan juga, Pak. Sorry Bu, saya kasih giliran ke Bang Rianda dulu ya. Oh ya, maaf. Oke. Ya. Bang Rianda silakan. Ya, terima kasih Bang. Nah, iya, untuk faktor cuaca itu menjadi salah satu pemicu. Nah, kemudian dilanjutkan dari wilayah topografi. Nah, topografi di wilayah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, itu kan di bawah kaki dan berada di lereng-lereng sepanjang bukit barisan di wilayah 2 kabupaten tersebut yang kita sebutkan. Nah, semakin diperparah saat adanya cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir, tentunya karena perubahan tutupan lahan dan hutan di wilayah daerah aliran sungai dan perbukitan-perbukitan sepanjang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tengah, dan Utara. Dan itu terjadi sudah dalam kurun berapa tahun ke belakang ini, Bang? Nah, kalau kita analisis dalam beberapa tahun terakhir ya, contohnya misalnya kita cek dari di wilayah hulu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dalam 9 tahun terakhir itu 2.000-an hektar hutan itu sudah rusak, Bang, sudah ditebang. Nah, faktornya ditebang itu ada yang secara legal, karena ada pembangunan infrastruktur seperti PLTA Batang Toru, kemudian juga ada pertambangan emas di sana, dan kemudian ada juga aktivitas perkebunan kayu rakyat PT Toba Pelestari. Ini aktivitas industri ekstraktif tersebut juga memperparah dari hujan cuaca ekstrim turun, jadi air itu langsung turun ke wilayah hilir. Oke. Makanya kalau kita lihat di beberapa video, Bang, di Kecamatan Batang Toru, di Jembatan Trikora, itu ada, ini jembatannya, itu kan banyak gelondongan kayu besar-besar. Nah, ini kayu yang sudah sebagian besar itu sudah dipotong-potong. Kita cek dari citra satelit, itu di sepanjang di atasnya sungai ini, tidak jauh, sekitar ada 13 km, itu dibangun dam ya, PLTA. Nah, di situ banyak penebangan-penebangan karena pembangunan infrastrukturnya, dan kayunya itu banyak dibiarkan. Kita indikasikan besar salah satunya berasal dari aktivitas tersebut. Oke, dengan melihat fenomena ini ada perubahan cuaca, kemudian ada pengalihan fungsi lahan dari kacamata Walhi juga ikut memberi sumbangsi di sini, maka kita harus punya kewaspadaan seperti apa lagi agar jangan sampai terulang lagi, bahkan jangan sampai memicu korban jiwa. Kita akan bahas ini usai jeda berikut. Melanjutkan diskusi Bu Dwi, koreksi kalau saya keliru, tapi tampaknya kalau melihat bencana semacam ini, satu momen jenis bencana sama terjadi di 3 provinsi di wilayah utara Sumatera. Berarti kan yang menjadi pertanyaan sekarang gimana caranya agar itu tidak terulang lagi dengan fenomena perubahan cuaca seperti yang sekarang, ada siklon tropis Senyar itu, kemudian ada area lahan yang ternyata beralih fungsi tapi tidak ada pembaruannya atau memperbaiki area resapan air itu. Kalau Anda sendiri sebagai sekaligus menjadi guru besar mitigasi bencana di UGM, Bu, langkah jangka pendek mitigasinya memungkinkan atau tidak? Atau justru ya kita berharap mitigasinya dalam waktu yang panjang nih? Terus terang saja sama Mas, jadi
tadi saya katakan salah satu pemicunya itu alam, hujan. Tapi sesungguhnya pemicu yang non alam yang semakin lebih sering terjadi itu adalah perubahan tata guna lahan, kerusakan lahan. Dan perubahan tata guna lahan inilah sebetulnya yang juga memicu terjadinya perubahan iklim itu sendiri. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi perubahan iklim, artinya cuaca ekstrim makin sering terjadi, itu kan dampak dari perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena kandungan gas-gas rumah kaca di atmosfer kita itu semakin tinggi konsentrasinya. Dan hal itu membuat selubung rumah kaca dan menghambat energi matahari, radiasinya terhambat untuk dilepaskan ke angkasa. Jadi terjadi pemanasan global. Pertanyaannya kenapa gas-gas rumah kaca itu semakin meningkat? Ya karena kerusakan dari lingkungan kita. Pemanfaatan energi fosil, kemudian kerusakan lahan itu kan mengurangi pohon-pohon hijau daun yang bisa menyerap gas rumah kaca. Jadi sebetulnya lingkaran setan. Jadi ada kaitannya dengan kerusakan lahan, kenaikan gas rumah kaca, terjadinya perubahan iklim, dan terjadinya ekstrim. Lalu apa cara mengatasinya? Pulihkan lingkungan itu. Pulihkan lingkungan itu agar mengendalikan laju kenaikan suhu, mengendalikan perubahan iklim, dan mengendalikan agar kondisi ekstrim itu semakin terkendali. Di level masyarakat, mereka bisa apa untuk mitigasinya, Bu? Misalnya penghijauan, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah itu juga berkontribusi meningkatkan kandungan gas rumah kaca juga. Seperti itu. Jadi sampah diolah kembali, seperti itu. Jadi mengurangi seoptimum mungkin konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Karena kalau itu tidak kita kurangi, suhu akan semakin panas, semakin meningkat, dan itu memacu siklus hidrologi. Siklus hidrologi menjadi terpacu, pertumbuhan awan-awan hujan semakin menghebat, Baik. Kondisi ekstrim akan semakin sering terjadi. Demikian. Bang Rianda, kalau Anda pribadi dari Walhi melihatnya, kalau mau buat mitigasi semacam ini, maka posisinya untuk pemangku kebijakan di daerah terutama, karena Anda sudah menyinggung dari Walhi masalah area resapan air yang minim, seyakin apa bahwa mitigasi akan bisa dilaksanakan jangka pendek biar tidak terulang kejadian seperti ini? Nah, yang pertama Bang, kalau dalam jangka pendek itu pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat itu bisa menghentikan aktivitas alih fungsi lahan tersebut, Bang. Nah, dengan misalnya tidak menerbitkan izin-izin baik itu perkebunan ataupun izin-izin hutan tanaman industri ataupun izin-izin objek investasi lainnya, karena di wilayah itu rimba terakhir Sumatera Utara yang punya kaya kandungan mineral, fungsi hidrologis, dan lain sebagainya. Masyarakat juga bergantung pada hasil hutan bukan kayunya. Nah, makanya itu yang pertama. Kemudian juga mengevaluasi perizinan-perizinan dari industri-industri ekstraktif yang di sana. Nah, beberapa industri itu memperluas areal-areal konsesinya. Itu harus dievaluasi. Nah, sebisa mungkin misalnya kita sudah menyampaikan beberapa posisi kita, selayaknya perusahaan-perusahaan hutan, baik itu tambang, hutan tanaman industri, hingga kemudian pembangunan infrastruktur yang menyalahi tidak sesuai dengan aturan, karena itu juga wilayah yang rentan gempa, Bang. Selain dia yang rentan banjir dan rawan longsor, tapi itu rentan gempa. Nah, itu sudah kita ingatkan sejak 7 tahun terakhir, agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan itu, tapi dilanjutkan juga. Inilah salah satu dampaknya yang kita tidak mau. Nah, kemudian bisa memformulasi dengan melalui kebijakan, Bang. Jadi menyusun kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional untuk wilayah kita sebutkannya ekosistem Harangan Tapanuli, Bang. Atau ekosistem Batang Toru. Itu diberikan fungsi perlindungan khusus untuk perlindungan lingkungan hidup gitu, Bang. Bakal panjang nggak nih urusannya kalau ditetapkan. menurut Anda bisa mencegah agar jangan sampai bencana serupa terulang kembali di kemudian hari? Ya, bisa Bang. Karena gini Bang, dengan adanya kebijakan itu tentunya kan pemerintah kabupaten yang punya wewenang ke desa-desa itu turut juga membatasi baik itu investor ataupun warganya yang ingin membuka lahan itu bisa dibatasi. Nah,
Tapi itu kalau tingkat kebijakan jangka panjangnya memang, Bang. Baik. Nah, tapi yang jelas bagaimana menghentikan perluasan industri ekstraktif di sana. Dan yang sudah ada itu perlu dievaluasi dan jika mungkin ditutup. Nah, Oke. atau dicabut izin-izinnya. Nah, kemudian jangka pendeknya gini, Bang. Kita kan sudah 10 tahun terakhir sudah apa ya, 10 tahun terakhir ini Wali sangat intens itu bekerja bersama masyarakat di sana. Kita bareng kok, Bang, dengan desa-desa turut apa ya, di tingkat desa itu bagaimana sih menyusun RPJMDes yang berbasis Baik. lingkungan, kita sama-sama memulihkan kawasan hutan gitu. Tapi itu inisiatif warga kok, Bang. Oke. Jadi sebenarnya warga itu di sini sebagai korban. Nah, cukuplah misalnya Oke. warga jangan dijadikan korban agar bagaimana pemerintah juga bisa belajar Ya, dari sudah kami tangkap poin dari situ. mengatur tata guna lahan agar lebih lestari ke depan. Ini pelajaran berharga untuk semuanya. Saya rasa bahwa masalah lingkungan juga masalah kita bersama. Jangan sampai bencana yang sama terulang lagi. Bahkan ya jangankan di daerah yang sama, di daerah lain pun harapannya juga tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Ya. Bu Dwi Korita Karnawati, terima kasih. Bang Rianda, terima kasih banyak sudah mau Ya, berdiskusi bersama terima kami. kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih.